berapa banyak atau seberapa besar dana yang diperoleh dari beasiswa Pertamina ini? Bisa di-spill ya, berapa banyak dana yang diperoleh? Boleh nggak nih seumpama spill nominalnya langsung? Boleh banget sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ilkom dimanapun kalian berada. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Udah lama banget nih gak berjumpa sama aku. Hari ini aku, Adil, bakalan ngobrolin sedikit tentang beasiswa Pertamina Foundation. Nah, kali ini aku bakalan ditemenin sama sahabat aku yang cantik nih ya, dari Ilmu Komunikasi 2020 juga. Kebetulan kita satu kelas juga ya. Selain cantik, dia juga berprestasi karena dia penerima beasiswa Pertamina Foundation. Selamat datang Halidama Bita, bisa dipanggil Bita nih ya. Halo Bita. Hai Dil. Apa kabar nih Bit? Alhamdulillah baik. Kegiatannya sekarang ngapain sih Bit? Sehari-hari kegiatannya apa aja? Kegiatannya sehari-hari tetap sama ya. Tiap hari ada beberapa hari kuliah, terus ada kegiatan beberapa di rumah juga. Seperti itu. Oh iya, hari ini kita bakalan bahas nih Bit tentang beasiswa Pertamina Foundation. Bita sebagai sebagai mahasiswa penerima beasiswa Pertamina Foundation, bisa diceritain sedikit nih, beasiswa Pertamina Foundation itu apa sih? Jadi beasiswa Pertamina Foundation itu beasiswa yang diberikan oleh Pertamina Foundation. Jadi mereka memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di lingkungan kampus-kampus mitranya Pertamina Foundation. Oh, berarti Uniro ini termasuk kampus mitra Pertamina ya? Iya. Nah, di Tuban ini kampus mitra Pertamina itu selain Uniro ada apa saja? Di Tuban ini ada dua kampus mitranya Pertamina Foundation, ada dari Uniro dan juga UNAN, Universitas Sunan Bonang. Berarti yang bisa menerima atau bisa mengikuti beasiswa Pertamina ini hanya dari kampus mitra Pertamina saja, dan Uniro sebagai salah satunya. Salah satu mitranya. Bita sendiri menerima beasiswa Pertamina itu dari kapan? Dari awal pendaftaran itu mulai 2022. Jadi mulai pendaftaran dan menerima beasiswa di tahun 2022 sampai sekarang. Sampai sekarang berarti mulai dari semester 4 sampai sekarang semester 6. Iya. Itu jangka waktunya berapa lama sih untuk menerima beasiswa Pertamina? Oh, kalau sesuai dengan perjanjian yang sudah tertulis dari pihak Pertamina Foundation, itu kita mendapatkan beasiswa selama 2 tahun. Jadi mulai terhitung 2022 awal Januari sampai 2023 Desember. Oke. Jadi mulai dari semester 4 sampai semester 7 nanti ya. Bisa diceritain sedikit nih ya Bit, kenapa sih Bita tertarik untuk daftar atau ikut beasiswa Pertamina? Jadi ya mungkin alasannya klasik, sama juga sama kayak pendaftar beasiswa lainnya, karena ingin membantu orang tua, nggak ingin menjadi beban. Jadi akhirnya mendaftar di beasiswa Pertamina Foundation. Dan juga alasannya sebenarnya alasan terkuatnya kenapa milih Pertamina, karena saya lihat itu kayak kegiatan yang dilakukan sama anak-anak Sobat Bumi, panggilan untuk penerima beasiswa Pertamina. Nah, itu kegiatannya tuh menarik banget dan juga banyak banget. Jadi kita nggak cuma dapat beasiswa, tapi banyak juga kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan sama Sobat Bumi lainnya. Berarti emang selain benefit, selain alasan utamanya materi tadi ya, material, kegiatan-kegiatan dari program dari Pertamina Foundation juga sangat menarik. Padahal kan di Uniro sendiri banyak banget beasiswa selain beasiswa Pertamina, tapi tertariknya sama beasiswa Pertamina karena programnya bagus-bagus ya, menarik-menarik. Nah, bisa di-spill nih kegiatan atau programnya dari penerima atau beasiswa Sobat Bumi ini apa aja? Jadi dari beasiswa Pertamina ini fokusnya itu aksi-aksinya terhadap aksi lingkungan, terus sosial,
dan juga kemasyarakatan. Jadi yang pernah kita lakukan sama Sobat Bumi lainnya itu ada aksi dari lingkungan kayak nanam pohon atau bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih sampah. Atau juga kadang kita melakukan sosialisasi dengan bekerja sama sama suatu instansi. Kadang juga kita memberikan bantuan untuk orang-orang yang dirasa kurang mampu atau yatim piatu di panti asuhan, seperti itu. Berarti fokusnya beasiswa Pertamina ini di aksi sosial dan lingkungan ya? Iya. Di aksi sosial dan lingkungan, bagi-bagi kepada orang yang kurang mampu, terus menanam pohon dan lain-lain ya untuk aksi lingkungannya tersebut. Nah, menurut Bita sendiri, selain itu, selain program-program atau kegiatan yang sangat menarik, benefit apa sih yang didapatkan dari menerima beasiswa Pertamina ini? Yang aku dapat sih skill ya. Dari skill juga bertambah karena kita sering dari Pertamina Foundation sering mengadakan seminar-seminar untuk menambah skill baru kita dan juga mengasah skill baru kita. Biasanya kita diadakan pelatihan atau seminar online dan di situ juga materinya juga yang berbobot dan juga yang fokus di materi tersebut. Jadi kita bisa belajar dari situ. Berarti bukan hanya aksi sosial dan lingkungan ya, tapi kita juga bisa belajar melalui webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Pertamina Foundation. Untuk kegiatan atau program-program dari Pertamina sendiri seperti aksi sosial dan lingkungan itu biasanya dilakukan setiap ada event atau setiap semester atau terserah penerima beasiswa Pertaminanya? Jadi kalau setiap aksi yang kita lakukan itu sebelumnya kita dapat arahan dari pihak Pertamina Foundation-nya. Jadi biasanya dari pihak Pertamina Foundation meminta kita untuk melakukan suatu aksi, entah itu aksi lingkungan atau aksi sosial atau aksi yang lainnya. Nah, untuk kegiatannya sendiri kita awal pelaksanaannya kita menunggu arahan dari Pertamina Foundation, kemudian kita implementasikan sama sobat-sobat bumi lainnya. Biasanya juga sobat bumi dari regional, jadi dari Tuban gabungan antara Uniro sama Unan. Nah, ada kalanya kita gabung, ada kalanya kita sendiri-sendiri. Nah, untuk pelaksanaannya juga kita mulai dari biasanya membuat proposal pembuatan sebelum kegiatan. Habis itu kegiatannya kita lakukan. Setelah itu kita juga ada LPJ untuk laporan seperti apa kegiatan yang sudah kita lakukan. Soalnya kenapa kita harus buat seperti itu, rangkaian seperti itu, karena dana yang kita gunakan untuk kegiatan tersebut juga dari pihak Pertamina. Jadi dari pihak Pertamina sendiri tidak hanya memberi untuk uang saku kita, tapi juga ada dana untuk aksi-aksi sosial kita, seperti itu. Berarti bukan hanya sponsor untuk biaya kuliah dan uang saku kita, tapi sponsor kegiatan Pertamina juga langsung dari Pertamina Foundation. Wah, luar biasa, benefitnya banyak banget ya dari beasiswa Pertamina ini. Nah, ini pasti ya mahasiswa Universitas PGRI Ronggolawe, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi nih, banyak banget antusias yang pengen daftar beasiswa Pertamina. Nah, bisa diceritain nih gimana langkah-langkah atau tahap-tahap untuk pendaftaran beasiswa Pertamina sendiri, Bita? Jadi untuk langkah-langkah yang harus kita siapkan sebelum pendaftaran Pertamina itu ada, kita menyiapkan berkas-berkas yang sudah ditentukan oleh Pertamina Foundation sebagai syarat pendaftaran. Jadi untuk langkah-langkah yang perlu disiapkan untuk mendaftar beasiswa Pertamina, yang utama itu niat yang pasti itu harus ada. Kemudian nyari-nyari informasi tentang beasiswa Pertamina. Informasi bisa dicari melalui website Pertamina Foundation atau Instagram Pertamina Foundation. Kemudian menyiapkan berkas-berkas yang sudah ditentukan seperti surat keterangan aktif mahasiswa, kemudian transkrip nilai, kemudian berkas-berkas yang lainnya. Itu untuk persiapan yang aku lakukan sebelum mendaftar beasiswa Pertamina. Nah, di sini juga kan Adil sebagai penerima beasiswa Pertamina juga nih. Nah, untuk langkah-langkah kamu sendiri apa yang kamu siapkan, Dil? Ya, ketahuan deh.
Kebetulan aku juga sebenarnya penerima beasiswa Pertamina, satu angkatan juga sama Bita. Daftar tahun 2022 ya, daftar tahun 2022, daftarnya juga bareng, untuk melengkapi berkasnya juga bareng-bareng ya kita waktu itu. Untuk langkah-langkah yang aku siapin sendiri buat daftar beasiswa Pertamina nggak jauh beda sama Bita, karena kita untuk melengkapi berkas-berkasnya juga bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Jadi ya selain niat juga melengkapi berkas-berkas administrasi seperti yang Bita ceritain tadi. Terus juga biar nggak ketinggalan informasi, yang paling penting harus update selain IG-nya Pertamina Foundation juga di websitenya Pertamina Foundation. Terus nih Bita, selain langkah-langkah tahap-tahap untuk pendaftaran beasiswa Pertamina sendiri itu seperti apa sih? Untuk tahap-tahap penerimaan beasiswa Pertamina sendiri itu biasanya setiap tahunnya ada perubahan. Nah, waktu pendaftaran aku itu ada seleksi berkas administrasi, habis itu ada wawancara interview dan juga FGD, forum group discussion. Nah, untuk administrasinya sendiri itu berkas-berkas yang perlu disiapkan udah kayak tadi yang udah aku sebutin, dan juga ada essay. Kita harus membuat essay sesuai dengan subtema yang telah ditentukan oleh Pertamina Foundation sendiri. Nah, habis itu kita mengumpulkan administrasi berkas, terus kita tinggal menunggu pengumumannya seperti apa. Nah, sekarang juga kebetulan Pertamina Foundation lagi dalam proses penilaian administrasi mahasiswa-mahasiswa yang kemarin baru saja daftar. Kita tinggal menunggu pengumumannya seperti apa. Semoga saja mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya mahasiswa Uniro, bisa mendapatkan banyak peluang untuk menjadi bagian dari Sobat Bumi Indonesia. Semoga saja, amin. Selanjutnya, setelah administrasi berkas, ada juga wawancara interview. Nah, dalam wawancara interview ini nanti kita, kalau aku dulu satu-satu. Jadi setiap anak diinterview oleh beberapa penanya. Setelah itu kita menjelaskan tentang data diri kita, personal branding kita seperti apa, kegiatan kita seperti apa, dan juga banyak hal yang harus ditanyakan. Nah, setelah lolos dalam tahap interview dan juga wawancara, setelah itu ada tahap FGD. FGD itu forum group discussion. Nah, di situ kita mendapatkan beberapa isu-isu terkini yang harus dibahas waktu FGD. Nah, kita harus mencari data-data tentang isu-isu tersebut. Nah, untuk aku sendiri kemarin, menurut aku waktu FGD itu kurang maksimal karena emang ada beberapa yang belum aku siapkan. Nah, mungkin dari Adil bisa menceritakan nih, waktu FGD dulu seperti apa, waktu wawancara dulu seperti apa. Soalnya setiap orang kan beda. Betul banget nih, kayak yang udah Bita tadi ceritakan ya. Ada tahap seleksi administrasi, yang kedua kalau lolos tahap seleksi administrasi kita lanjut ke tahap wawancara. Pasti untuk tahap wawancara nih, pasti ada hal-hal yang menarik atau unik dari masing-masing kita ya, karena setiap orang atau setiap mahasiswa itu pertanyaannya pasti beda-beda. Nah, aku sendiri kemarin Bita pas wawancara beasiswa Pertamina itu fokusnya nggak ke esai, padahal salah satu yang poin penting yang ditanyakan saat wawancara kan esai kita ya yang udah kita buat. Nah, tapi saat wawancara kemarin, aku itu lebih difokuskan pertanyaanku tentang kegiatan sosial dan lingkungan yang udah pernah aku lakukan dan masih aku lakukan. Jadi yang aku ceritakan itu kegiatan sosial lingkunganku yang selama ini aku lakukan. Nah, Bita sendiri pas wawancara, apa ada pertanyaan atau hal-hal unik yang terjadi seperti apa tadi? Sebenarnya kalau aku hal-hal unik enggak ya. Yang ditanyakan waktu aku wawancara kemarin itu hampir sesuai dengan kisi-kisi yang sudah diberikan oleh pihak Pertamina Foundation tentang pribadi, tentang esai yang sudah dibuat, kemudian tentang kegiatannya seperti apa. Mungkin untuk aku sendiri biasa aja sih waktu wawancara. Setelah tahap wawancara, setelah itu kan ada FGD nih, Bit. Nah, gimana nih, apa ada cerita yang menarik atau gimana pas FGD kemarin? Untuk FGD kemarin
kan ada enam orang. Nah, itu kita dibagi menjadi 2 tim, ada tim pro dan juga kontra. Sebenarnya di situ sangat seru banget sih, Dil. Soalnya dari FGD itu kan saling adu argumen ya. Jadi banyak sekali argumen-argumen yang saling sanggah. Nah, di situ terjadi perdebatan, akhirnya seru banget, panas banget sebenarnya. Nah, di tahap FGD ini yang dinilai oleh pematerinya adalah gimana cara kita menyampaikan argumen kita. Kemudian attitude kita saat kita menyanggah argumen dari orang lain seperti apa. Itu perlu diperhatikan. Betul banget nih, seperti yang Bita tadi ceritakan, kalau tahap FGD itu seru banget nih ya. Seru banget karena kita harus berhadapan dengan orang lain untuk saling adu argumen dan saling sanggah atas argumen masing-masing. Nah, tahap FGD ini adalah tahap terakhir dalam proses seleksi beasiswa Pertamina ini ya, Bita. Dan untuk teman-teman yang udah daftar beasiswa Pertamina kemarin dan sekarang lagi di tahap seleksi administrasi, mungkin cerita aku dan Bita tadi bisa jadi gambaran saat nanti teman-teman udah lolos seleksi wawancara dan masuk sampai tahap FGD nanti ya. Nah, tadi kan langkah-langkah udah, tahap-tahapan juga udah. Nah, ini banyak banget nih titipan pertanyaan dari teman-teman khususnya mahasiswa ilmu komunikasi. Berapa banyak atau seberapa besar dana yang diperoleh dari beasiswa Pertamina ini? Bisa di-spill ya, berapa banyak dana yang diperoleh? Boleh nggak nih seumpama spill nominalnya langsung? Boleh banget sih. Oke. Jadi untuk dana yang kita terima dari Pertamina Foundation sendiri itu ada dana untuk uang saku. Untuk uang saku pribadi itu ada 750 per bulannya. Nah, kemudian ada dana untuk aksi itu ada 750 per tahunnya. Jadi kita selama 2 tahun mendapatkan beasiswa Pertamina itu mendapatkan 2 kali dana untuk aksi. Selain itu juga ada biaya kuliah dari Pertamina Foundation. Nah, itu tergantung dengan kategori kampus. Nah, kita masuk kategori kampus afirmasi. Jadi beasiswa untuk biaya kuliah yang diberikan itu 4 juta. Nah, walaupun banyak banget nih kalau dihitung dana dari Pertamina yang masuk untuk kita banyak banget, kita nggak boleh menggunakan itu secara cuma-cuma. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan uang-uang tersebut. Jadi walaupun kita mendapat banyak benefit dari Pertamina Foundation, tapi tanggung jawab kita juga sangat besar. Kita juga harus menjaga nama baik kita di kampus, menjaga nama baik kampus, menjaga nama baik Sobat Bumi sendiri. Sebenarnya berat sih, tapi ya harus kita jalani juga sesuai dengan benefit yang dikasih oleh Pertamina. Betul banget nih ya teman-teman, seperti yang Bita katakan tadi, kita harus bijak kalau sampai teman-teman nanti lolos dan menjadi penerima beasiswa Pertamina. Teman-teman harus bijak dalam pemakaian dana yang didapatkan dari beasiswa Pertamina tersebut. Dan jangan lupa tetap jaga nama baik kampus dan nama baik Pertamina Foundation. Nah, sekarang aku mau tahu nih, Bit, apa sih tipsnya Bita sampai bisa lolos dari tahap awal, tahap administrasi, tahap wawancara, dan sampai FGD, sehingga sampai sekarang bisa lolos sebagai penerima beasiswa Pertamina? Yang paling pasti itu kita harus mencari kriteria mahasiswa seperti apa yang dicari oleh pihak Pertamina Foundation. Jadi kita harus memenuhi kriteria yang diberikan oleh Pertamina Foundation untuk menjadi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Jadi seperti itu. Selain itu juga doa, jangan lupa. Kemudian mempelajari materi-materi dan juga wawasan tentang Pertamina itu sendiri, dan juga membuat personal branding. Itu sangat penting sih untuk menjadi nilai plus saat kita penilaian selama seleksi wawancara ataupun FGD, selama kita mendaftar untuk beasiswa Pertamina. Nah, apa nih pesan Bita buat teman-teman yang udah daftar dan sedang sekarang dagdikduk banget ya, menunggu pengumuman administrasi nih? Pesan Bita untuk teman-teman yang udah daftar itu apa sih? Untuk teman-teman yang sedang daftar, yang sedang dalam seleksi administrasi, pesan aku sih positive thinking aja. Kalian pasti bisa, seumpama memang nama kalian tidak tercantum dalam pengumuman, berarti ini bukan jalan kalian, dan mungkin tahun depan kalian bisa mendapatkan yang lebih atau
yang lebih baik dari ini. Nah, betul banget nih ya buat teman-teman yang udah daftar dan sekarang lagi menunggu pengumuman, tetap banyak-banyak berdoa semoga bisa lolos ke tahap selanjutnya sampai tahap akhir dan bisa menerima beasiswa Pertamina. Nah, buat teman-teman nih yang pengen tahu kegiatan Sobat Bumi atau informasi seputar beasiswa Pertamina Foundation, bisa langsung dicek aja di Instagramnya Sobat Bumi Uniro dan juga Sobat Bumi Tuban. Terima kasih banyak disampaikan kepada Bita yang udah bersedia temenin aku ngobrol-ngobrol hari ini seputar beasiswa Pertamina, seputar perjalanannya dari awal daftar beasiswa Pertamina sampai sekarang menjadi penerima beasiswa Pertamina atau Sobat Bumi. Nah, kita kan punya jargon nih Bit ya. Sebelum closing kita bakalan ngasih tahu atau spill jargon kita ya sebagai Sobat Bumi. Siap Bit? Siap belum? Bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Sobat Bumi Uniro, cintai bumi, selamatkan bumi. Oke baik, aku Adila Latifah selaku host di Ilkom Bicara. Pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.